Ya, pengacara Kosinudin dari HTI tidak percaya terhadap Puslapor Mabes Polri. Dia mencurigai bahwa ini adalah upaya penyelamatan kepada Joko Widodo. Dan inilah berita. Baik, sekarang Ibu Soraya dipegang aja Bu ya, berdiri biar kelihatan. Berdiri aja. Berdiri biar terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasi hanya ingin membuat satu atau penambahan dari rekan saya, Susi, bahwa saudara Jokowi juga harus membuktikan itu persoalan ijazah palsunya. Karena belum pernah dibuktikan di persidangan. Jadi jangan ujuk-ujuk bahasanya beliau memperlihatkan ijazah palsu, ijazah tersebut di kepolisian. Dan Anda hari ini sebagai warga negara juga bisa dikenakan keterangan palsu. Oke? Jadi ingat saudara Jokowi, Anda belum pernah membuktikan ijazah Anda di persidangan. Anda sudah ujuk-ujuk datang ke kepolisian, ke penyidik menyerahkan ijazah. Jadi Anda juga bisa dikenakan keterangan palsu. Ya 7 tahun. Dan yang kedua, untuk kepolisian juga Anda jangan sembarangan juga. Anda juga bisa dilaporkan ke Propam. Ya, jadi saya hanya ingin menegaskan, jangan main-main, jangan bikin persoalan kegaduhan di negeri ini. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih, mantap sekali. Allahu Akbar. Baik, saya ingin tegaskan satu hal. Tadi saya diingatkan Bang Medi, tapi Bang Medi juga nanti akan menyampaikan. Saya ingat betul kata-kata Pak Jokowi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Pak Jokowi hari ini mendalilkan bahwa klien kami melakukan pencemaran, fitnah soal ijazah palsu. Sekarang kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu yang kami sebut masuk tubaran. Jadi kami bersyukur sekali. Maka saya titip pesan kepada Pak Jokowi, jangan cabut laporan polisi itu Pak ya. Lanjutkan. Menurut Ahmad, stakeholders itu mulai dari akademisi lembaga kredibel, ahli internasional hingga DPT. Yakni menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Terkini Ahmad menjelaskan menolak hasil uji lab yang dilakukan Bareskrim dengan sejumlah pertimbangan dan alasan. Ia menilai uji lab yang dilakukan Bareskrim Polri dinilai sebagai proses sepihak dan terdapat syarat muatan politik tidak transparan. Lantaran proses sepihak ini, Ahmad menyebut uji lab ini tak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, yakni terdapat tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi. Selain itu, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Atas hal itu, Ahmad menilai tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, terlebih untuk melegitimasi keaslian ijazah Jokowi. Dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Hukum, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang
dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasyolan Sianipar, Rizal Padilla Esa, Dr. Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana Esa MSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau DUMAS yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik. Ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU di Barreskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini, diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHM. Pihak Roy Suryo dan rekan-rekannya mengaku mau menerima hasil uji laboratorium forensik ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Padahal sebelumnya, mereka menyatakan sikap menolak hasil uji forensik tersebut. Pihak Roy Suryo mau menerima hasil uji forensik ijazah Jokowi jika dalam proses pengujian melibatkan sejumlah pihak yang dianggap kompeten dan pantas. Pihak kompeten yang dimaksud diantaranya akademisi, ahli internasional, hingga DPT. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Non-Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis Ahmad Hozinuddin dalam YouTube Refli Harun dikutip pada Selasa 14 Mei. Ahmad mengatakan pihaknya hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi jika melibatkan pihak-pihak tersebut. Ahmad menyebut pihaknya menuntut audit forensik dilakukan melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya
sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah. Pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan. Sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat. Karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu. Ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan. Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain.